sahabat podcast, kita lanjut ya diskusinya terkait dengan aksi bela negara dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Namun untuk kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan para pria nih atau dead squad gitu ya. Kalau sebelumnya kita bincang-bincang dengan para wanita, mam ya. Sekarang kita akan membahas hal yang sama, topik yang sama, tapi dengan para pria. Dan saya sudah ditemani oleh dua orang teman berbincang saya. Yang pertama adalah Mas Danu. Assalamualaikum Mas Danu. Waalaikumsalam. Gimana nih, sehat? Alhamdulillah. Oke, kemudian yang kedua adalah ada Mas Dedi. Assalamualaikum Mas Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya sudah mau ikut membantu nih untuk bincang podcast kita yang bahasanya sedikit formal ya tentang aksi bela negara. Mudah-mudahan nanti bincangnya bisa relax aja ya, karena lebih kepada implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dan bukan kayak ujian ya lulus atau nggak lulus, jadi santai aja. Oke, nah sekarang kita ngobrol deh. Menurut Mas Danu dulu nih ya, biasanya kalau yang lebih muda lebih fresh gitu ya. Apa sih arti bela negara menurut Mas Danu? Bela negara menurut saya itu yang paling simpel mungkin karena saya seorang ayah. Jadi mengajarkan berbicara dengan anak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wow, jadi Betul. ini ya mempertahankan konsensus ya yang sudah disepakati oleh bangsa ini. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia. Betul. Gitu ya. Ada tantangannya nggak tuh, Mas Danu? Tantangannya itu mungkin karena saya pribadi kan tinggal di Jogja gitu. Mungkin anak juga dalam keseharian itu ada yang berbicara bahasa Jawa, ada ya itu kita harus mengajarkan bahasa tradisional itu tetap ada. Tapi juga kita juga mengajarkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena kan bahasa Indonesia sendiri kan ada namanya bahasa slang. Slang itu bahasa yang tidak baku. Seperti itu. Ya kita ajarkan, menurut saya sih itu. Oke, jadi karena memang variasinya luar biasa ya, ada bahasa gaul lah istilahnya, Ya, bahasa betul, Betawi, kemudian ada betul. bahasa tradisional, belum lagi ada kulturalisasi ya, bahasa Inggris gitu ya. Tapi bagaimana tips keluarga, khususnya di keluarganya Mas Danu ya, untuk bisa mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul. Pasti tidak sesederhana yang disampaikan ya, Iya, ada iya. tantangannya, namun Iya. berupaya optimal supaya ini tetap dilestarikan dalam kehidupan implementasi di keluarga. Iya. Ya, mungkin ada lain, Mas Danu yang lain contohnya? Dalam keluarga, mungkin kalau dalam lingkungan sosial itu ya bisa mematuhi rambu lalu lintas ketika berkendara, itu juga kan termasuk salah satu bentuk bela negara, juga untuk keselamatan juga. Terus mungkin untuk sosialnya sendiri ikut pos ronda, siskamling, aktif dalam kegiatan sosial seperti itu. Oke, luar biasa. Banyak sekali contohnya tadi ya, bagaimana memudahkan supaya mentaati peraturan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Suka jalan-jalan ya Mas Danu ya? Hobi. Hobinya memang di jalan. Iya, di jalan. Jadi harus lihat nih, ini lampu apa nih sekarang ya. Jadi itu salah satu tipsnya untuk mematuhi lampu lalu lintas, kemudian itu berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di masyarakat tadi ya, yang ada di masyarakat, pos kamling itu masih ya budayanya. Iya. Mas Danu tinggalnya di mana? Di mohon maaf di satu istilahnya kalau saya biasanya membahasakannya di perkampungan atau di perumahan. Di perumahan. Di perumahan, tapi masih ada ya? Iya, Gitu di perumahan karena kita tinggal di tengah-tengah kampung, di perumahan, jadi kita harus berbaur dengan masyarakat kampung gitu kan, agar tidak dikucilkan juga kan. Mungkin selain itu juga supaya ini ya silaturahimnya erat ya, Ya, jadi betul. menjaga persatuan dan kesatuan, ikut kegiatan siskamling gitu ya, Ya. luar biasa. Sangat real ya dalam kehidupan sehari-hari untuk implementasinya. Mungkin Mas Dedi mau menambahkan hal lain yang tadi disampaikan Mas Danu, ada yang berbeda mungkin? Ya, tadi yang disampaikan Mas Danu cukup bagus sih, cukup hebat sih. Banyak menjadi inspirasi buat kita yang tadi penggunaan mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada putra-putranya. Yang ingin saya tambahkan lagi tentang bela negara adalah yaitu di lingkup keluarga aja. Umpamanya waktu kita mengajak anak-anak kita untuk sholat berjamaah di masjid, itu juga merupakan implementasi
cinta tanah air atau apa namanya mengimplementasi sila-sila dari Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Terus itu membantu anak-anak dalam belajar sejarah bangsa Indonesia. Itu ya menanamkan ya, kalau ya anak-anak bisa tahu bagaimana terbentuknya negara Indonesia ini dengan penuh perjuangan. Kita ceritakan apa tokoh-tokoh pahlawan nasional yang telah berjuang untuk merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dengan pahlawan yang baru-baru inilah, pahlawan untuk mengisi kemerdekaan, ya umpamanya pahlawan dalam bidang olahraga yang kemarin kita lihat dengan prestasi kita di SEA Games yang memenuhi target menjadi 3 besar. Itu kan juga pahlawan kita yang patut kita banggakan itu. Terus kebetulan kita untuk membayar iuran pajak PBB, terus pajak mobil dan motor, itu kan juga merupakan bentuk cinta kita kepada bangsa. Melalui pembayaran pajak itu bisa digunakan untuk pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional yang memang sekarang ini lagi galak-galaknya, lagi sedang dikebut ini supaya pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Jadi ya Presiden Jokowi itu menginginkan supaya tidak ada ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lain, khususnya daerah Jawa dan luar Jawa. Oke, luar biasa sekali ya Pak Didi ya. Saya mudah-mudahan nggak lupa ini rangkumnya, karena tadi contohnya banyak sekali gitu ya. Tapi artinya ya memang itu yang dilakukan di keseharian ya. Memang ternyata aksi bela negara itu bisa dicontohkan dalam banyak hal ya. Tadi yang pertama mengajarkan anak untuk sholat berjamaah, selain pengamalan sila kesatuan ya, sila dari Pancasila tadi sebenarnya juga jadi mereka jadi berbaur dengan lingkungan ya Pak Didi ya. Jadi silaturahim sama lingkungan, jadi saling kenal, harapannya juga rukun, damai gitu ya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan penanaman sejarah bangsa kepada anak-anak gitu ya. Ini juga luar biasa, berarti mendukung kalau pemerintah punya program memasukkan pendidikan sejarah ke sekolah gitu ya, kan ada ya pendidikan sejarah khusus. Nah tapi ini Pak Didi sendiri punya tips gitu memasukkan pendidikan sejarah dalam keluarga gitu ya. Biasanya dilakukannya kapan ya Pak Didi ya? Bisa mentransfer? Biasanya itu sehabis sholat maghrib lah, kita biasanya sering ngobrol atau sering mengerjakan PR, apalagi yang berkaitan dengan pelajaran sejarah atau pelajaran PPKN. Oke. Jadi pelajar. Tantangannya apa kira-kira Pak Didi ketika mentranslate tentang sejarah Indonesia ke anak-anak itu? Ada tantangan nggak? Ada kendala? Ada tantangan nggak? Ya paling tantangannya kan kalau apa namanya, jadi tantangan apa? Mereka jadi apa sih, sudah familiar nggak sih kan tadi di pendidikan sekolah ya, masalahnya gini, ini kan sejarah kejadiannya masa lampau dan mereka juga tidak belum lahir atau belum jadi ya agak penangkapannya sih agak sedikit gitu ya. hambatan sih. Oke, menggambarkannya. Tapi kayaknya sekarang dengan adanya media teknologi informasi mungkin bisa memudahkan ya, membantu ya, seperti banyak juga ya visualisasi bangsa kita ya di YouTube atau di channel lain gitu ya, terkait dengan bagaimana menanamkan sejarah kepada anak-anak
ya Pak Didi ya. Ya. Kemudian juga terkait dengan tadi bayar pajak ya, ini sebagai salah satu kecintaan kita pada tanah air ya. Ya. Kesadaran kita untuk mematuhi peraturan yang ada di negara ini gitu ya. Ya. Ya, jadi ternyata contohnya banyak sekali dari Mas Danu, dari Pak Didi terkait dengan contoh-contoh aksi bela negara dalam implementasi kehidupan sehari-hari, dan ternyata merupakan hal yang memang dilakukan dan sangat sederhana ya. Kalau tadi kita pas memulai mungkin mas-mas berdua ini, aduh apa ini pertanyaannya gitu ya, aksi bela negara berat banget ini gitu Ya kan. benar, sampai ini apa? Pusing. Teringat gini. Tapi sekarang udah santai ya. Udah plong. Udah plong ya. Jadi ternyata ya biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, namun diterjemahkan untuk bisa ditranslate dan mudah-mudahan menjadi refleksi kita bersama bahwa ternyata aksi bela negara itu bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, mulai dari lingkungan terkecil ya, mulai dari diri kita sendiri dengan kesadaran tadi mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak gitu ya, kemudian mulai mengimplementasikannya dalam kehidupan keluarga ya, dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila di keluarga, kemudian dalam community, dalam komunitas bermasyarakat juga tadi misalnya dengan ikut siskamling ataupun ronda gitu ya. Jadi sangat luar biasa, ada beberapa nilai terkait dengan cinta tanah air ya, kemudian bagaimana membangun idealisme terkait dengan Pancasila sejak dini ya pada anak-anak, kemudian juga terkait dengan modal utama untuk membangun suatu bangsa adalah ya tadi dengan menanamkan keimanan dan ketakwaan ya. Itu juga salah satu modal untuk aksi bela negara. Kalau misalnya warga negara Indonesia tidak sehat mental, tidak sehat fisik, pasti kan tidak bisa melakukan aksi bela negara ya. Jadi memang contohnya sudah sangat komprehensif dari kedua narasumber kita pada bincang sore kita hari ini, ditambah dengan bincang yang sebelumnya ya, ada dua wanita juga, dan kita juga punya beberapa sumber lainnya terkait dengan aksi bela negara yang pada prinsipnya ternyata mudah untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan sahabat podcast gak usah ragu untuk membahas terkait topik-topik yang tadi kita dengar rasanya berat, namun ternyata merupakan hal keseharian yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan nanti kita bisa bincang kembali dalam bincang podcast selanjutnya ya. Mudah-mudahan nanti Mas Danu dan Mas Dedi juga berkenan kalau kita ada bincang-bincang selanjutnya ya, untuk kita diskusikan lebih mendalam lagi. Dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk telah menyaksikan podcast ini. Salam.